الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa ni'matal kubra ala sayyidi waladi Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sidang jamaah majelis yang dirahmati Allah, seperti mana biasa, mari sama-sama kita sambil menunggu salat Isya, kita pasangkan niat i'tikaf kepada Allah dengan cara mendengarkan sedikit nasihat-nasihat yang insyaallah akan disampaikan oleh Rasulullah Nabi kita bersama dan juga oleh pengarang kitab ini, yaitu Imam At-Tabari dalam kitab beliau Tarikh At-Tabari. Sebelumnya kami mengulang sedikit penjelasan yang telah kita bahas pada malam yang lalu, bahwa pada malam yang lalu kita sudah sedikit membahas terkait tentang kekekalan waktu yang konsepnya diambil oleh orang-orang terdahulu, yang pada dasarnya bahwa kekekalan waktu itu adalah semata makhluk, yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin, ini perlu kita pelajari, sebab kita hidup di dunia ini di zaman kita sedang berperang dengan ideologi. Kalaulah dulu kita berperang kaum muslimin dengan kaum musyrikin, berperang nyata di lapangan yang luas, tapi hari ini kita berperang dengan ghazwatul fikri, pemikiran atau peradaban. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang beberapa kelompok yang meyakini waktu materi itu adalah kekal. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada beberapa kelompok yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa zat materi dan waktu itu kekal. Di antara kelompok-kelompok itu yang kami temukan catatannya adalah filsuf yang bernama Aristoteles, dan nanti kita juga akan temukan satu kelompok di Eropa namanya Stoikisme. Stoikisme itu adalah kelompok yang meyakini bahwasanya filsafat pada abad kedua itu merupakan filsafat mutlak, yang meyakini bahwa adanya kekekalan waktu dan kekekalan materi. Dan satu lagi yang sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan lalu adalah kaum Dhahiriyah. Jadi malam ini kita tidak bahas panjang tentang kaum Dhahiriyah, tapi kaum Dhahiriyah ini sudah diputuskan oleh para alim ulama dan para sultan kerajaan Aceh Darussalam sebagai kaum yang dilarang berada di tanah Aceh. Salah satu tokoh yang membahas tentang kaum Dhahiriyah ini adalah salah seorang ulama yang hidup pada masa Sultan Iskandar Sani. Beliau adalah Syekh Nuruddin Araniri. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, malam ini kita akan masuk kepada bab al-qawlu fid dilalati ala anna Allah azza wa jalla al-qadimul awwalu qabla syai'. Tidak ada yang kekal, yang hidup selama-lamanya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik konsep ini, kalau kita sesama orang muslim mungkin tidak menjadi perdebatan. Ketika salah seorang saudara kita menyebut bahwa Allah itu kekal, mungkin di antara kita tidak menjadi perdebatan. Namun hal yang seperti ini akan menjadi tantangan yang ditentang
kalaulah kita berhadapan dengan kaum Darwinisme, komunisme, yang juga nanti ada pecahan dari kaum Darwinisme yang disebut dengan ideologi evolusionis dan seterusnya. Dan saya sendiri juga pernah menerima tantangan dari kaum ateis tentang perdebatan bagaimana membuktikan bahwa Allah itu kekal dan mana buktinya bahwa waktu materi itu tidak kekal. Dan saya alami langsung dengan orang yang seperti itu, namanya Muhammad tapi ateis. Ini bahaya. Jadi saya ulangi lagi, pelajaran ini perlu adanya, sebab hari ini kita lihat ada orang yang salah satu contoh saya bisa temukan, namanya Muhammad tapi pemikirannya ateis. Ateis itu artinya tidak percaya Tuhan. Bukan hanya Allah dia tak percaya, kaum Yahudi, Buddha, Hindu semua tak ada menurut ateis. Dan kebanyakan kaum ateisme itu bermunculan dari kelompok Darwinisme. Nanti kita akan bahas itu secara panjang lebar di akhir majelis. Nah, saya ingin berikan sedikit hakikat materi yang nanti kita akan kenal bahwa hakikat materi itu pada dasarnya tidaklah kekal. Walaupun Aristoteles mengatakan bahwa materi itu kekal, kemudian kelompok Stokisme juga mengatakan begitu, kemudian kaum Al-Zahiriyah juga demikian, dan seterusnya. Tapi malam ini kita ingin memutar logika sedikit bahwa apakah zat materi itu kekal atau tidak. Dan sekali lagi saya sampaikan, pembahasan ini perlu adanya untuk agar kita nanti bisa berdiskusi dengan mereka yang bukan agama Islam, khususnya adalah kaum ateis. Jadi dalam kitab Tarikh At-Tabari beliau menjelaskan panjang lebar tentang ketidakhakikatnya materi dan waktu. Kaum muslimin, kita sekarang hidup di balik waktu. Tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup di luar waktu kecuali Allah. Matahari, bulan, bintang, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, semuanya itu diliputi oleh waktu. Maka oleh karena itu, bahwa ada konsep materi yang dijelaskan dalam kitab ini yang nanti kita akan bantah. Salah satunya adalah sebahagian kaum ateis meyakini la syai'a fil alimi musyahidun illa jisim. Tidak ada sesuatu di alam ini, kata mereka, illa jismun. Illa jismun itu kecuali berbentuk. Jadi kaum muslimin coba perhatikan, apa yang kita lihat hari ini itu berbentuk. Berbentuk semua, terstruktur. Kalau bahasa makanan itu berkomposisi. Kemudian oleh sebahagian mereka juga mengatakan la jisma illa muftariqun aw mujtami'un. Dan jisim itu berasal dari muftarik. Muftarik itu berpisah-pisah. Misalnya ini handphone. Handphone itu, adanya handphone itu karena berkat muftarik. Zat yang kecil menjadi satu, jadilah handphone namanya. Itu muftarik. Ketika sudah berkumpul zat itu semua, maka jadinya mujtami. Mujtami itu satu. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya kitab ini. Bagaimana kitab ini bisa kita pegang, kita raba, kita rasai, kita lihat dan berwujud? Itu karena ada zat namanya zat muftarik. Kalau bahasa kimianya waktu kita ngaji, waktu kita belajar dulu, ada struktur-struktur atom yang menyatu sehingga menjadi suatu zat yang padat. Baik. Kesimpulannya bahwa para ateisme meyakini sesuatu yang berbentuk itu pada dasarnya berruang lingkup dalam zat materi. Dan materi itu juga jisim. Oleh karenanya materi itu jisim, mereka meyakini bahwa materi itu sudah muncul sejak lama. Dan bahkan ada yang mengatakan materi itu
tidak bermula dan akan kekal selama-lamanya. Nah, oleh karenanya maka muftarik itu la muftarikun minhu illa wa huwa mauhumun fih. Kalau melihat sesuatu itu terkandung dua zat. Pertama zat muftarik, kedua zat mujtami. Apa saja? Coba di masjid ini apa saja yang mungkin kaum muslimin lihat? Maukah tiang, lampu, cahaya, AC, angin. Itu dua zat terstruktur. Yang pertama mujtami, yang kedua muftarak. Tidak ada satupun zat wujud benda yang ada di bumi ini ataupun alam semesta yang tidak terstruktur dengan muftarik dan mujtami. Kalau bahasa kita lebih mengatakan terstruktur dari benda-benda yang wujud sehingga raya menjadi satu wujud. Nah, maka oleh karena itu bagaimana cara membantah bahwa para ateis mengatakan sesungguhnya waktu itu kekal, zat materi itu kekal, karena sampai hari ini tidak ada manusia yang tahu kapan munculnya materi dan waktu. Walau demikian nanti kita akan bahas, kita akan lihat bagaimana pendapat-pendapat para ahli astronomi terkait tentang ketidakkekalan waktu. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, Imam At-Tabari berkata, idza jitama'al juz'ani, kalau terkumpul dua juzu itu dua benda, terkumpul dua benda, maka faqat al-iftiraku famauhumu ijtama'u madzat. Kalau dia terkumpul dua lalu menjadi satu, maka hakikat satu itu sesungguhnya tidak satu. Nah, gimana caranya itu? Beda satunya Allah dengan satunya kita. Satunya Allah tidak terstruktur oleh benda-benda kecil. Allah Maha Esa selama-lamanya. Tidak ada yang membantunya, tidak ada yang terstruktur lalu wujudnya. Wujudnya ada, tidak ada. Beda dengan kita. Coba saya ingin kasih sedikit. Hakikat daripada juz'ani. Juz'ani berarti muftarak dan mujtami. Coba. Ketika saya sebut saya manusia, maka tidaklah lagi disebut manusia ketika telinga saya hilang. Perut saya tak ada. Hidung saya tak ada. Kepala saya tak ada. Tangan saya tak ada. Kaki saya tak ada. Kapan manusia disebut manusia? Ketika tangannya ada, kakinya ada, kepala ada, hidung ada, mata, semua lengkap, baru disebut manusia. Maka wujud manusia itu terkumpul dari yang disebut juz'ani, juzu, bahagian menjadi satu. Jadilah yang bernama manusia. Dan di sini uniknya, kalau kita disebut manusia, yang disebut saya itu yang mana? Saya. Ini kita masuk ke sedikit hakikat tauhid. Yang disebut saya, kalaulah Allah dalam hadis qudsi wajar berkata anallah, saya adalah Allah. Kalau kita sebut saya, yang disebut saya itu yang mana? Kalau ada orang menyebut ini saya, ini bukan saya kaum muslimin, ini dada. Kalau orang menunjuk ini saya, dia tunjukkan ke kepalanya, ketahuilah dia bukan sedang menunjuk saya, tapi sedang menunjuk kepala. Kalau ada orang menyebut saya, dia tunjukkan ke perutnya, maka ketahuilah dia bukan menunjukkan saya, dia sedang menunjukkan perutnya. Kalau begitu, yang mana yang disebut saya? Yang gimana jawaban? Mesti orang bekah lunyo, yang nyo yang pak. Tadi nyo bang mata, kon saya, nyo mata. Di sini saja kita sudah kewalahan menjawab yang mana disebut saya. Ketika orang menyebut saya inilah yang seluruh tubuh, ketahuilah bahwa dia sedang menunjukkan juzuk bahagian-bahagian sehingga menjadi manusia. Pada dasarnya kaum muslimin,
yang disebut saya itu tidak ada yang namanya saya kecuali Allah yang menyebut dirinya saya. Maka sampai hari ini kaum muslimin kita tidak bisa menjawab yang mana yang disebut saya. Nah, oleh karena itu kembali ke tema tadi, alam semesta ini begitulah terstruktur dibuat oleh Allah berjuzuk-juzuk, berbentuk-bentuk kecil-kecil sehingga menjadi menyatu, sehingga menjadilah yang disebut matahari, bulan, alam semesta, bintang dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, pertanyaan dasarnya adalah bagaimana cara membantah kaum Darwinisme, komunisme yang rata-rata mereka adalah berideologi ateis yang tidak percaya Tuhan, yang sampai detik ini mereka meyakini bahwa materi dan waktu adalah kekal selama-lamanya. Siapa yang menyebut itu? Salah satunya ilmuwan yang disebut dengan Stephen Hawking. Pernah dengar Stephen Hawking? Yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Stephen Hawking, pernah dengar? Sekarang baru kita bahas. Kalau begitu tunjukkan kepada kami di manakah bukti bahwa waktu itu tidak kekal, materi itu tidak kekal. Kita bahas dulu Stephen Hawking. Stephen Hawking tahu, kenal Stephen Hawking? Yang kau rajah yang gua luar ya. Stephen Hawking ini dia punya konsep yang sangat terkenal. Materi, ada teori yang dia buat tentang teori black hole yang kena dalam gambar itu yang lubang hitam. Kita bahas dulu alam semesta. Di luar bumi kita ini itu ada bintang-bintang diciptakan Allah, dan bintang itu tidak ada satupun yang tahu kecuali hanya Allah. Bahkan lebih banyak jumlah bintang daripada pasir yang ada di jumlah pasir yang ada di bumi. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bintang itu jika dia mati, dia meredup, fungsinya hilang, maka akan jadi black hole. Black hole itulah nanti apa saja yang masuk dalam lubang itu semua akan hancur, menghilang. Maka Stephen Hawking itu ateis. Dan juga salah satu tokoh yang kita kenal yang disebut dengan Albert Einstein dengan teorinya itu juga dahulunya merupakan ateis. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana cara membuktikan kekekalan waktu itu yang selama ini mereka katakan itu hidup selama-lamanya, pada dasarnya dia tidak hidup selama-lamanya. Lagi belum pegah benar kaum muslimin. Munyo tak pegah bahwa Allah kekal yang maklum bagi kita. Dan hurung Islam, hurung Islam. Tak pegah kekal waktu, tidak kekal waktu wajar. Kita sama-sama percaya. Kenapa percaya? Karena iman yang menuntun. Tapi pertanyaannya, bagaimana orang-orang kita yang berdiskusi di luar sana ketika membantah tentang waktu tidak kekal? Nah, kaum muslimin, saya ingin buktikan sedikit saja tentang keajaiban Al-Quranul Karim. Silahkan nanti dibuka surat Al-Anbiya ayat 30. Silahkan perhatikan baik-baik dalam HP-nya boleh, ataupun buka Al-Quran. Di sana tertulis Allah berfirman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Perhatikan pada lafaz kanata ratqan fafataqnahuma. Dalam ayat itu dijelaskan yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kanata ratqan fafataqnahuma. Ini bumi, ini langit. Allah berfirman dahulu langit dan bumi itu bersatu. 1400 tahun Al-Quran sudah membahas itu. Ditemukan teknologinya oleh Edwin Hubble, salah seorang astronom terkenal Amerika Serikat, dengan teleskopnya itu yang besar itu. Pernah lihat teleskop itu? Edwin Hubble menemukan bahwa ada satu pergerakan cahaya yang terus melebar
yang pada dasarnya dulu itu satu. Inilah konsep yang nanti disebut dengan teori Big Bang. Cuman kadang-kadang kita pegah teori Big Bang form yang Big Bang. Dikira oleh kok burger berarti Big Bang raya dia benar. Saya di sini ingin jelaskan dengan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari tidak menjelaskan secara rinci tentang ketiga kekalan materi dan waktu. Tapi saya aplikasikan bahasa beliau dalam penemuan-penemuan modern atau sains yang terjadi pada abad 20. Jelas di situ tertulis dalam Quran kanata ratqan fafataqnahuma. Keduanya itu dulu menyatu. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan. Teori Big Bang itulah yang ditemukan oleh Edwin Hubble. Mana bukti bahwa teori Big Bang itu ada dan mana bukti bahwa mukjizat Al-Quran itu hadir di tengah kita? Silakan baca konsep teori Big Bang. Edwin Hubble menemukan bahwa salah satu konsep yang dia temukan itu adalah kaum muslimin, bintang dan galaksi itu saling menjauh. Kalau ingin gambarkan teori Big Bang itu yang ditemukan oleh Edwin Hubble, silahkan beli balon, jangan ditiup dulu. Di balon itu silahkan beri titik masing-masing, seluruh balon beri titik yang berdekatan. Setelah diberi titik silahkan ditiup. Ketika kita meniup balon, maka titik-titik itu menjauh. Ya kan? Kemudian kan? Tak belau balon aku. Yang lehnya bunyi je belau balon je. Kan tu nak min itu kita dia tak buktikan teori Edwin Hubble. Ketika balon itu ditiup, titik-titik yang kita titikkan tadi itu dia mengembang. Jadi akhir abad 20, pada awal abad 20, teori Big Bang itu dipastikan benar adanya dan terbukti faktanya oleh Edwin Hubble, salah seorang ilmuwan Amerika Serikat. Ketika itu ditemukan, runtuh sedikit demi sedikit teori Charles Darwin. Yang kita kenal bahwa sebahagian kelompok yang mengakui Charles Darwin meyakini bahwa materi dan waktu itu kekal, hidup selama-lamanya. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah, silakan lihat baik-baik. Itu ditemukan teori oleh Edwin Hubble pada abad 20 awal. 1400 tahun yang lalu Allah sudah menjelaskan tentang teknologi itu. Hanya punya pelajaran bagi dia. Kadang dia ada baca Quran tak kaya dan kuhana tamanai la mulaya. Ya kan? Ya kan? Itu orang datang prengon, sedang tunggu-tunggu teman yang udahlah baca Quran saja. Maka oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan beliau berkata, seseorang yang baca Quran tanpa memahami makna itu diberi pahala. Tapi seseorang yang baca Quran memahami makna diberi banyak pahala. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, saya ingin jelaskan mukjizat Quran sedikit. Dulu itu kan ada mukjizat Nabi Isa. Itu bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Musa bisa terbelahnya laut. Kemudian banyak sekali mukjizat para nabi dahulu. Oleh ahli tauhid, mukjizat para nabi dahulu itu disebut dengan mukjizat hissi. Siapa yang berkata itu? Syekh Al-Hafidh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Coba perhatikan baik-baik. Andai Nabi Musa hidup kembali di Aceh, dia datang ke sini, dia buat laut, tak pegah haju bak ulele tu benar. Sejak Nabi Musa dan ku hidang samping ulele, ya enggak, tapi naik ulele ya, terpecah belah. Itu disebut dengan mukjizat hissi. Semuanya. Dan ketahuilah, Imam As-Suyuti berkata, mukjizat hissi punya kelemahan.
Apa itu hissi? Hissi itu yang bisa dilihat. Ini hissi nama ini. Mukjizat yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba. Itu hissi namanya. Jadi kalau orang, itulah sebabnya kenapa Bani Israel ketika melihat mukjizat Nabi Musa itu takjub hanya 2 hari, 3 hari saja. Atau sebahagiannya ada yang 4 hari, ada yang 1 minggu. Ada sebahagiannya yang beriman terus kepada Nabi Musa. Itu namanya hissi yang bisa dilihat. Maka kelemahan mukjizat hissi kaum muslimin hanya bisa dirasakan beberapa saat saja, setelah itu hilang. Berbeda dengan Al-Quran yang didesain oleh Allah, mukjizatnya bukan mukjizat hissi. Mukjizat yang dibuat Allah khusus untuk Sayyiduna Maulana Muhammad, untuk Rasulullah, itu mukjizat akli. Dia tidak bisa lihat di sini, tidak bisa didengar, tak bisa diraba, tapi dia berputar di akal. Dan kelebihan mukjizat akli, siapa saja seseorang yang tidak beriman kepada Allah lalu dia beriman kepada Allah, niscaya dia tak akan pernah kembali ke ajaran lamanya. Menunggu. Nanti kalau orang kafir, silakan lihat orang kafir. Kalau dia masuk Islam, itu sampai mati dia nggak mau keluar lagi. Kenapa? Dia merasakan mukjizat akli. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, afala yatadabbaruna al-Qur'an am qulubun aqfaluha, kata Allah kan? Mengapa mereka tidak mau memperhatikan Quran? Apa memang hati mereka sudah terkunci, kata Allah? Dia nunggu tapi dia baca Quran. Bud madhib lagi biataan. Cuma kita baca Quran tik boro Jumat. Lehnya lagi biataan bud madhib, lagi biataan. Kenapa? Karena kita tidak mau memahami Al-Quran lebih dalam. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali ke tema. Jika demikian, bukti bahwa materi dan waktu itu tidak kekal adalah kanata ratqan fafataqnahuma. Kalau bahasa Edwin Hubble, ditemukannya teori Big Bang. Teori Big Bang berasal dari satu titik lalu meledak, terstrukturnya atom itu muncul lalu menjadi padat, maka terciptalah zat-zat yang disebut dengan zat hidrogen, zat helium, yang terus mengembang nanti hadirnya atom secara kompleks. Ada yang disebut dengan elektron, neutron, dan proton. Yang lu sebut adalah bahasa kimia, tapi sejak dulu 1400 tahun yang lalu Allah sudah berkata tentang itu. Berarti kalau demikian, pengembangan alam semesta terus berkembang, galaksi terus berkembang, sama lagi balon. Maka kaum muslimin yang perlu diketahui, mungkin kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Suatu saat nanti pengembangan galaksi yang terus terjadi tanpa henti, pengembangan bintang yang terus melebar tanpa henti, di sanalah akan terjadi benturan-benturan hebat antara satu bintang dengan bintang yang lain. Dan ketahuilah, efek meledak itulah yang akan sampai kepada bumi. Maka jamaah dirahmatillah Allah, begitulah Al-Quran membahas tentang teknologi. Jadi hidayah hanya darat hanya tak pegah Quran aja nepo saat hanya tak bisa. Quran dia tak bisa terbang dia. Ini Quran depan mata kita. Quran ini dia tak bisa terbang dia. Disuruh terbang tak bisa, karena mukjizatnya bukan di situ. Di mana mukjizatnya? Mukjizat Quran sangat hebat. Apa yang kita mau Allah tampakkan. Nah, ini hebat. Munyumatha Nabi Musa, apa yang Nabi Musa mau ditunjukkan. Tapi kalau Quran, apa yang kita mau, terserah mau kelompok kah mau sendiri, Allah tunjukkan. Saya sebutkan satu contoh lain. Abad ke-18 itu sedang terjadi, waktu itu terjadilah polemik yang sangat besar antara ilmuwan Galileo dengan pihak gereja. Itu Galileo hidup, kemudian ada salah seorang teman dia itu, dialah yang membela habis-habisan teori tentang bahwa bumi itulah yang mengelilingi matahari.
Lalu pihak gereja pada abad itu mengatakan tidak setuju, karena sebab kitab Injil mereka berkata awal mulanya muncul makhluk adalah air. Setelah air tumbuh-tumbuh. Ini dalam kitab Injil mereka. Nyokon kitab Injil asli, kitab Injil At-Tawa'yan. Sehingga mereka membuat komitmen bahwa satu konsep yang mereka setujui. Kalau demikian, matahari yang mengelilingi bumi, pihak gereja. Galileo membantah bahwa bukanlah matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Sekarang kita tanya pada Al-Quran, yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Yang kebenaran kan? Jadi mandung masalah karena ini nunggu. Semua masalah sudah ada di sini. Allah sendiri yang berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Perhatikan baik-baik. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. 3 ayat. 3 kata. Wasyamsu, adapun matahari itu tajri, dia berjalan, li mustaqarrin. Yang katanya nahu, kalau kita di daya ngaji nahu, mustaqarrin itu dari asal istaqarra yastaqiru, menetap. Sama lagi orang berjalan di tempat dengan berjalan tidak di tempat, apa bedanya? Maka Allah menggunakan pergerakan orbit matahari dengan istilah istaqarra, menetap. Kalau begitu berarti berjalannya matahari pada tempatnya. Bumilah yang mengelilingi matahari. Selesai. Jadi polemik ini terjadi di abad 18 yang sehingga Galileo dibunuh, dimasukkan dalam penjara, ditutup semua cahaya sehingga buta mata Galileo. 1400 tahun sudah selesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Nah, ini juga bukti kedua bahwa hakikat materi dan waktu itu sesungguhnya tidak ada dan tidak kekal selama-lamanya. Nah, ini yang saya sebut tadi, saya baca kitab. Ada istilah disebut jisim, ada istilah disebut muftarak, yang disebut dengan mujtama dan seterusnya. Maka jamaah dirahmati Allah, demikianlah alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung itulah Imam At-Tabari berkata, apa kata beliau? Kalau demikian faktanya alam semesta ini, maka beliau menulis wa huwa al-wahidu al-qadiru al-jami'u bainal mukhtalifat. Kata Imam At-Tabari. Kata beliau apa? Kalau demikian faktanya sudah hakikat materi kita ketahui bahwa itu tidak kekal, maka yang kekal itu adalah huwa al-wahidu. Dialah yang esa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-qadiru, yang berkuasa. Dan dialah juga al-jami'u bainal mukhtalifat. Dialah yang mengumpulkan yang kecil-kecil menjadi satu. Maka demikianlah tubuh ini. Coba bayangkan, sampai hari ini saya sebut tadi, yang mana yang disebut saya kita tak tahu. Mana yang disebut manusia? Manusia akan disebut manusia ketika terkumpul yang disebut juzuk, kaki juzuk, perut juzuk, maka jadilah manusia. Maka oleh karena itu tidak ada yang maha hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata beliau. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu juga saya sampaikan bahwa pada dasarnya memang suatu saat nanti kita akan dihancurkan Allah semuanya. Alam semesta begitu juga. Matahari suatu saat akan meredup cahayanya. Karena di dalam matahari itu ada inti yang matahari yang sangat panas, zat hidrogen dan helium, sehingga memacu panas. Itulah sebabnya kenapa setiap siang kita alami cahaya matahari itu begitu panas. Pada dasarnya matahari itu mengeluarkan api. Dan kaum muslimin, matahari yang kita lihat hari ini itu bukan matahari yang sekarang. Yang mana kan? Mata uro yang takalon bunuh uro takalon. Ketahuilah itu bukan matahari yang sekarang. Manggetul itu orang yang menang aku empat mata uro yang betul. Matahari yang kita lihat hari ini itu matahari 7 menit yang lalu.
Itu matahari di atas itu, matahari yang kita lihat itu 7 menit yang lalu. Sebab cahaya matahari perlu menembus ke lapisan atmosfer bumi, itu perlu waktu 8 menit atau 7 menit lah kita katakan. Barulah sampai ke mata kita, barulah kita rasakan untuk bisa menjemur pakaian. Itu matahari 8 menit yang lalu. Bayangkan kaum muslimin, bintang yang begitu jauh itu berapa tahun yang lalu baru sampai ke mata kita. Coba keluar tengah malam, coba cari cuaca yang cuacanya itu aman-aman saja, tak hujan. Silahkan lihat bintang di atas. Bintang di atas itu berbagai macam ragam. Ada yang cahayanya dia keluarkan baru sampai ke bumi dan tepatnya di mata kita ribuan tahun yang lalu. Bintang yang kita lihat hari ini itu bukan bintang sekarang, tapi bintang yang kadang ribuan tahun yang lalu, 100.000 tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu baru sampai ke mata kita. Coba bayangkan, pada dasarnya kita pun dengan kekekalan waktu itu tidak mungkin terjadi. Al-muhal, itu mustahil. Maka sampai hari ini kita lihat tidak ada sesuatu yang baru terjadi. Semua sudah terjadi. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam bab ini saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin semua, silahkanlah baca Quran, jangan lagi sekedar baca, tapi silahkanlah baca Quran, memahami makna-maknanya. Salah satu ayat Allah sudah berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Silakan lihat unta. Apa faedah unta diciptakan, apa hikmahnya, apa fungsinya, silakan lihat dan seterusnya. Maka jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua masalah yang kita alami silakan buka Quran. Semua sudah ada jawaban. Mau ilmu sains, mau ilmu teknologi, semua sudah dibahas. Maka oleh karena itu di suatu saat nanti kita akan lanjutkan pelajaran ini terkait tentang kekekalan waktu dan juga hakikat dari kekekalan zat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.